Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru saja terjadi insiden bersenjata di sebuah masjid bernama Islamic Center San Diego, Amerika. Dan pada insiden kali ini ada sekitar 3 orang yang tewas. Nah, yang jadi pertanyaan, apa motifnya? Siapa pelakunya? Kenapa ada insiden seperti ini di rumah ibadah? Kenapa yang disasar itu selalu rumah ibadah? Kenapa? Di Konoha juga seperti itu kan, yang disasar itu selalu rumah ibadah. Apa alasannya? Apakah karena rumah ibadah ini bagian daripada simbol gitu? Apakah ada semacam ketidaksukaan terhadap agama tertentu? Apa motifnya? Siapa pelakunya? Jadi di video ini saya akan benar-benar netral ya. Saya akan kupas sampai ke akar-akarnya. Jadi guys, disclaimer on ya, mohon jangan ditiru ya. Saya bahas video ini, sebenarnya ini berbahaya sekali ya bagi channel saya. Saya nggak dapat apa-apa di sini guys. Karena apa? Karena biasanya ini videonya akan dolar kuning, dolar merah, atau bisa sampai di banned gitu. Tapi saya melawan itu, saya menerobos itu supaya apa? Supaya jangan terjadi kejadian seperti ini. Jadi kita harus stop melakukan yang namanya ketidaksukaan terhadap agama tertentu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal seperti ini. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu yang saya katakan ya. Sebenci apapun kita terhadap keyakinan tertentu, nggak boleh melakukan seperti ini. No. Nah, kalau kita nggak suka, yang kita lawan itu apa? Ide gitu. Jangan sampai merusak seperti ini, nggak boleh ya. Jadi saya benar-benar netral di sini ya. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi sebenci-bencinya kita terhadap umat tertentu atau keyakinan tertentu, nggak boleh melakukan seperti ini ya. No, dilarang keras ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal seperti ini sering terjadi di Amerika? Apakah ini benar ketidaksukaan terhadap umat tertentu atau keyakinan tertentu? Apakah ini pengaruh daripada kebebasan menggunakan senjata di Amerika? Bagaimana dengan di Konoha? Apakah hal seperti ini juga terjadi kalau ada kebebasan penggunaan senjata di Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan bahas sampai ke akar-akarnya, siapa pelakunya, umurnya berapa, dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan bahas kupas tuntas di video ini sampai selesai. Dan tidak ada kebencian di video ini. No, kita menyebarkan kebaikan dan kebaikan. Let's check it out. Jadi guys, korban daripada insiden bersenjata yang ada di San Diego Islamic Center Amerika ini, ternyata korbannya itu bukan cuman umat muslim, tapi nonis juga korban. Siapa itu? Security. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini karena kebencian terhadap agama tertentu, ini motifnya agama dan sebagainya, ya menurut saya pribadi itu sangat keliru ya. Kenapa? Karena yang meninggal itu justru nonis, Kristen coy. Yang meninggal justru Kristen, satu orang yang meninggal Kristen. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini kebencian terhadap agama, kayaknya kurang tepat ya. Kemudian apakah pelakunya bawa Tuhannya? Enggak. Bukan berarti saya membela di sini ya, disclaimer-nya. Saya harus mengatakan yang sejujurnya, enggak. Kemudian apakah pelakunya itu bawa kitab suci gitu atau ayat-ayat gitu? Enggak juga gitu. Nah, itu poin yang perlu kita garis bawahi ya. Bukan berarti saya berpihak di sini ya, disclaimer-nya. Saya harus benar-benar netral di sini ya. Karena gini guys, karena kalau kita selalu membalas gitu ya, kalau misalnya ada orang yang benci sama kita, terus kita balas, kapan kebenciannya berakhir gitu? Bukankah dalam agama Kristen atau agama lain itu, atau agama lokal itu diajarkan berbuat baik? Kapan selesainya gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau kebencian ini nggak diputus dari kita, siapapun ya. Jadi jangan menyalahkan, oh ini yang salah, oh itu yang salah. Nggak boleh seperti itu. Apalagi di Konoha, kita kan semua bersaudara. Jadi jangan berpikir bahwa umat Kristen yang ada di Konoha itu minoritas, itu
imigran gitu. Oh, enggak. Jadi jangan berpikir seperti itu. Ya, orang-orang Kristen yang ada di Konoha itu ya bener asli pribumi gitu, cuma perbedaan agama aja gitu. Mereka juga nggak pengen kok beragama Kristen. Berkali-kali saya mengatakan bahwa agama Kristen yang ada di Konoha itu sebenarnya dulu awalnya menolak. Ya, tapi karena kegigihan daripada misionaris yang mereka menerima Kristen. Awalnya orang-orang Kristen yang ada di Konoha itu rata-rata mereka lebih fokus pada agama lokal. Seperti orang Papua, orang Batak misalnya. Cek data, cek sejarah. Mereka nggak pengen kok jadi beragama Kristen awalnya gitu. Bahkan misionaris-misionaris banyak tuh yang dibunuh di Konoha. Itu salah satu bukti bahwa orang-orang Kristen yang ada di Konoha itu awalnya mereka nggak pengen jadi Kristen kok. Tapi karena faktor daripada misionaris, ya penyebaran agama, sehingga apa? Sehingga agama Kristen diterima. Agama Kristen mengajarkan kebaikan gitu, mengajarkan kasih sayang gitu. Jadi kalau kebencian dibahas dengan kebencian, masalah seperti ini nggak bakal selesai gitu. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, siapapun Anda gitu ya, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun keyakinan Anda, jangan pernah melakukan seperti ini. No. Ini dilarang keras ya. Jangan pernah melakukan seperti ini. Ini tidak bagus ya. Kalau kita tidak suka dengan keyakinan agama tertentu, ya cukup ngomong biasa aja gitu ya. Kita mengkritik biasa aja gitu. Kritik secara akademis gitu ya. Kalau keyakinan orang lain itu bertentangan dengan kemanusiaan, kritik secara akademis. Karena keyakinan itu nggak bisa dipaksa, guys. Nggak bisa. Kenapa keyakinan nggak bisa dipaksa? Ini berkali-kali saya katakan ya. Karena keyakinan itu menurut kamus internasional, menurut dictionary internasional, keyakinan itu artinya belum tentu benar. Kita mengakui sesuatu hal itu benar, menganggap sesuatu hal itu benar, tapi tidak terbukti secara ilmiah. Itu tidak terbukti secara langsung. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau keyakinan itu tidak terbukti secara langsung, lalu kenapa kita menganggap keyakinan kita yang paling benar, yang paling wow dan sebagainya? Kalau misalnya mengatakan ada kok dalam agama itu yang logika, yes, saya mengakui itu. Tapi kalau ibaratkan cangkir, ya gelas, dalam agama itu yang logika itu cuma sedikit doang gitu ya, cuma 10%. Jadi guys, kejadian seperti ini jangan pernah terulang di Konoha gitu ya. Kita semua bersaudara gitu. Ya keyakinan kita itu kan belum tentu benar juga gitu ya. Artinya gini ya, kalau gelas ini diibaratkan keyakinan atau agama itu kan belief ya, keyakinan ya. Yang logika itu cuma 10%, 20%, 80% itu bisa dikatakan ya tidak logika gitu. Dengan berat hati saya mengatakan, apa sih yang logika dalam agama itu? Yang logika dalam agama itu kalau kita bohong masuk neraka, itu logika ya, itu logis menurut saya pribadi. Kalau kita berbuat baik ya kita masuk surga gitu ya, itu logika menurut saya pribadi ya. Tapi yang tidak logis dalam agama itu ada banyak sebenarnya, tapi kalau saya bongkar di sini nanti banyak nanti yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah gitu. Karena apa? Karena selama ini kita salah kaprah. Dari kecil kita diajarkan bahwa keyakinan kita itu sesuatu hal yang logis, masuk akal, semuanya gitu, nggak ada disclaimer on-nya. Harusnya ada disclaimer on ya, nggak semuanya ya. Ya boleh dikatakan 80% dalam agama itu nggak logis gitu. Karena keimanan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Keimanan kita itu kan nggak bisa ditakar. Kita mengimani agama kita itu kan nggak bisa ditakar juga kan. Kemudian fanatisme juga kan nggak bisa ditakar juga gitu. Ada banyak sebenarnya. Kita mempercayai sesuatu hal gitu dalam agama itu, misalnya nih ya wahyu juga misalnya, ya saya mau nanya sama teman, apakah wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Saya cuma bertanya ya, jangan langsung marah-marah gitu dong ya. Saya cuma bertanya, kenapa saya bahas ini gitu? Kenapa saya bahas masalah keyakinan secara detail gitu? Karena banyak banget di Konoha itu merasa bahwa keyakinan itu logika gitu. Ya, tanpa mempertimbangkan dari sudut pandang keilmuan gitu ya, dari metodologi keilmuan gitu. Jadi suatu negara yang terlalu pede dengan keyakinannya, biasanya banyak orang yang fanatik, banyak orang yang mabuk agama, banyak orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan sebagainya. Ya itu ciri-cirinya kalau seperti kan. Itu ya menurut
keyakinan saya. Boleh dong saya berkeyakinan, ya kan? Emang dulu pada yang bisa berkeyakinan, gue juga bisa kok ya. Masa cuma pemuka agama di Konoha yang bisa berkeyakinan? Gue juga bisa kok ya. Jadi pelakunya umur berapa gitu ya? Itu yang jadi pertanyaan. Ternyata pelakunya itu umur 17 dan 16 tahun. Masih muda banget. Masih tahap pencarian gitu. Nah, yang jadi poin pentingnya, apakah mereka bawa-bawa agama? No. Mereka nggak bawa-bawa agama. Jadi kejadian insiden bersenjata yang ada di San Diego ini tidak bawa-bawa agama. Ini murni ketidaksukaan pada kaum tertentu atau kelompok tertentu. Ya, kalau bawa-bawa agama, saya akan mengatakan bawa-bawa agama. Ya, pada faktanya seperti itu, pada datanya seperti itu. Jadi orang yang melakukan hal seperti ini bawa-bawa agama itu menurut saya pribadi orang yang malas membaca gitu ya. Kemudian salah tafsir ya, kemudian ayat-ayat dibengkok-bengkokin gitu. Itu yang jadi permasalahan. Dalam agama Kristen apakah ada seperti itu? Bukan berarti saya membela agama Kristen di sini ya. Kayaknya nggak ada deh. Ya walaupun warga Konoha pasti banyak nanti yang beda pendapat, boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi sejauh ini kalau saya perhatikan ya orang merusak rumah ibadah orang lain ya, bubarin paksa itu, tapi mereka bawa-bawa agama, apakah ada? Nggak ada guys ya. Kemudian pengaruh lain, misalnya pengaruh dari internet. Jadi algoritma itu bisa bikin orang fanatik guys. Ternyata bisa guys. Jadi kalau kita suka konten-konten yang misalnya mengkritik agama tertentu, maka akan muncul konten-konten seperti itu. Jarang muncul konten-konten yang netral gitu. Jarang banget. Jadi kalau saya netral di sini, ini gak bakal viral video ini. Saya sudah terima itu gitu. Ya, jalan tengahnya seperti itu. Saya akan dianggap pelin-pelan di sini. Ya, saya akan dianggap pro terhadap agama tertentu gitu. Karena apa? Karena orang netral itu sangat jarang di Konoha. Karena orang netral di Konoha itu nggak disukai. Kenapa? Karena jelas ya. Lu bela siapa sih sebenarnya? Ya. Jadi gue kan dianggap, lu bela siapa sih sebenarnya? Ya. Itu yang jadi permasalahan. Padahal kita sangat membutuhkan orang yang netral. Karena gini, umat agama tertentu apakah selamanya salah? Enggak juga. Kemudian apakah umat tertentu selamanya benar? Enggak juga. Apakah selamanya umat Kristen itu benar? Enggak juga. Apakah selamanya umat Kristen itu salah? Enggak juga. Apakah umat Muslim itu selamanya salah? Enggak juga. Apakah selamanya benar? Enggak juga. Jadi kita butuh yang namanya kenetralan. Artinya gini, di satu sisi umat Kristen itu bisa melakukan kesalahan. Kalau dia salah, ya kita katakan salah gitu. Di sisi lain, kalau umat Kristen itu melakukan kebenaran, ya kita katakan benar. Umat Muslim juga seperti itu, begitu juga sebaliknya gitu. Ya, dan ini sangat jarang kalau saya perhatikan. Konten-konten seperti ini sangat jarang di Konoha. Biasanya di Konoha itu konten keberpihakan gitu. Kenapa kita selalu berpihak? Karena itu yang disukai oleh algoritma. Algoritma itu kan berpikir itu hitam putih. Ya, kenapa algoritma itu berpikir hitam putih? Karena cara berpikir warga Konoha itu hitam putih. Algoritma itu bekerja sesuai dengan apa yang ada di pikiran oleh warga Konoha. Itu cara kerja algoritma. Jadi algoritma kita itu mengkotak-kotakkan kita sebenarnya. Jadi kalau Anda misalnya nih ya suka mengkritik agama tertentu, maka ada banyak orang lagi gitu ya yang mengkritik agama kita gitu. Ya, kemudian ada lagi yang suka ngata-ngatain agama kita. Ya, jadi saling gitu ya, saling ngata-ngatain satu sama lain. Jadi sampai kapan gitu ya hal seperti ini selesai? Nggak bakalan selesai guys kalau kita tidak nyari solusi. Dan saya khawatir ya debat-debat agama yang ada di TikTok ini bisa memperuncing perpecahan gitu. Karena gini guys, semakin banyak debat orang di TikTok, kalau saya perhatikan semakin banyak kok yang melakukan bubarin paksa ibadah gitu ya, ibadah orang lain, bukan malah berkurang tapi malah bertambah gitu. Itu artinya tanpa kita sadari ternyata konten debat agama yang ada di TikTok ini tidak mengurangi kebencian terhadap agama tertentu gitu ya, sehingga nggak punya efek gitu, justru memperparah kalau saya perhatikan. Makanya yang saya tuh
punya rencana gitu ya, merubah ini semua gitu ya. Stop normalisasi debat agama di TikTok. Karena gini guys, saya mengalami sendiri ya, ketika saya debat agama terhadap seseorang, debat keyakinan terhadap seseorang, saya malah kehilangan teman gitu. Bukan memperbanyak teman, malah kehilangan gitu. Walaupun data saya benar, walaupun fakta yang saya kasih itu bisa terbukti secara ilmiah gitu ya, bisa ngebantah, tapi saya merasa nggak enak gitu. Walaupun dia kalah gitu. Saya kehilangan teman, kehilangan sahabat gitu. Ini sama seperti konten debat agama yang ada TikTok, yang ada apa? Yang ada kita kehilangan teman. Jadi stop normalisasi debat keyakinan orang lain. Gimana kita mendebatkan keyakinan orang lain? Coba, saya mau nanya sama nonton video ini. Keyakinan itu kan bisa dikatakan ya 80% mayoritas itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Gimana kita mendebatkan sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Gimana kita mendebatkan rasa gitu? Kita meyakini agama Kristen itu benar karena kita merasa bahwa itu benar kan? Itu kan tentang rasa. Kita meyakini bahwa agama Islam itu benar karena kita merasa bahwa itu benar. Ya, kemudian agama Hindu juga seperti itu, agama Buddha seperti itu karena kita merasa. Ini tentang rasa. Kalau misalnya mengatakan, oh agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, oh terbukti secara ilmiah dan sebagainya. Guys, apakah surga bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Surga itu dari sudut pandang keilmuan ya. Kalau kita sudah masuk ke ranah ilmiah ya, kalau kita mengatakan ini logika, harus bisa dibuktikan secara ilmiah, secara empiris gitu. Ya kalau kita mengatakan seperti itu harus berani diuji dong. Jadi dari sudut pandang sains, surga itu nggak bisa diuji. Makanya agama itu disebut keyakinan. Jadi jangan terlalu pede gitu ya. Keyakinan itu ya tetaplah keyakinan. Secerdas apapun kita mempelajari keyakinan, tetaplah keyakinan. Bukan ranah ilmiah atau ranah logika. Saya yakin dalam agama ada logika, tapi nggak banyak jumlahnya, sedikit ya jumlahnya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silakan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka kisah dalam buku ini, ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian kenapa yang disasar itu selalu rumah ibadah gitu? Ya itu simbol gitu. Kemudian biasanya nggak dijaga dengan ketat. Rumah ibadah itu kan nggak dijaga dengan ketat. Kenapa nggak dijaga dengan ketat? Bayangkan ada banyak rumah ibadah di Amerika. Di Konoha juga banyak rumah ibadah ya. Bayangkan kalau misalnya nih ya, pemerintah ya mengelontorkan dana. Misalnya ada yang ngejagain misalnya nih, minimal 3 polisi gitu ya. Berapa duit yang akan kita habiskan gitu. Sama seperti di Amerika juga seperti itu. Karena banyaknya rumah ibadah, ya nggak ketat gitu ya. Kecuali istana negara, lembaga-lembaga tertentu dijaga ketat. Karena apa? Karena nggak banyak gitu ya. Istana negara cuma satu kan. Ya gedung KPK juga cuma satu kan. Ya bisa dong ya dijaga. Tapi kan rumah ibadah kan banyak. Jadi keamanannya rendah. Ya, dan korbannya itu beragama Kristen guys. Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan agama karena korbannya itu beragama Kristen. Menurut kalian gimana? Kalau korbannya itu beragama Kristen, apakah ini ada hubungan dengan agama? Enggak, ini berhubungan dengan kemanusiaan. Di mana rasa kemanusiaan kita kalau kita melakukan seperti ini? Silakan sebutkan sendiri. Saya kaum intelektual, salam rasional.